from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya mewakili dan Sofirul Baik, saya sendiri juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas keramuan panjenengan dalam acara tasyakuran akikoh putra kami yang kelima yang kami namai Husain Kawali. Putra kami tersebut lahir pada hari Rabu kemarin jam 7.43. Kami juga meminta doa dari panjenengan semua, semoga dengan kehadiran putra kami yang kelima tersebut memberikan berkah, memberikan manfaat bagi keluarga kami, bagi perjuangan Islam, dan bisa memberikan suasana baru bagi keberlangsungan Islam tersebut. Kami sekeluarga meminta maaf apabila dalam sambutan atau nanti hidangan yang kami berikan misalnya ada kekurangan atau dalam sambutan tadi ada yang penerima tamu mungkin ada yang kurang, kami minta maaf. Dan juga kami meminta doa panjenengan semua, semoga putra kami memberikan berkah dan bisa menjadi putra yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, berjuang untuk keberlangsungan Islam di dunia ini. Cukup sekian, dan terakhir kali matur suwun atas kerawan panjenengan semua menghadiri acara tasyakuran akikoh putra kami yang kelima tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para bapak, para ibu, khususipun Mas Faris sekeluarga, khususnya lagi Bapak Haji Suraji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Haji Suraji. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kok ketoknya tegang ini. Santai mawon, syukuran. Saya tadi ngisi pengajian di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, rutin. Biasanya setelah pengajian diajak kunjung ke ruang cuci darah, itu apa namanya? Hemodialis ya. Disuruh atau diminta memberikan motivasi kepada orang-orang yang divonis ginjalnya tidak berfungsi dan
seumur hidup harus cuci darah. Itu kalau tidak punya motivasi untuk hidup yang kuat, itu putus asa. Tiap seminggu 2 kali harus ke rumah sakit cuci darah akibat ginjalnya, apakah 1 atau 2 sudah tidak bisa berfungsi normal. Karena fungsinya Allah membuat ginjal itu kan untuk mencuci darah yang berputar dalam tubuh kita ini kotor. Ya mergo sing dipangan sembarang ngalir nih kotor. Nah, yang perlu diperhatikan adalah semakin kesini usia orang yang cuci darah itu semakin muda. Awal-awal dulu itu umur di atas 40, 50. Sekarang ini, hari ini tadi ada yang umur kelas 1 SD cuci darah. La haula wala quwata illa billah. Di atas itu banyak remaja, dewasa. Nah, yang tadi itu kelas 1 SD. Dinyatakan ginjalnya dalam tanda kutip rusak, tidak berfungsi, dan divonis harus cuci darah seminggu 2 kali seumur hidupnya. Sampai kapan Allah memberikan usia harus cuci darah? Saya tanya, iki apa sing dipangan? Apa sing diombe bocah iki? Ibunya yang nunggu itu nangis. Ini anak sejak TK itu kalau berangkat sekolah minta disangoni ngombe sing ana warnane. Kuning, abang, hijau. Saya ndak nyebut merek, direkam soalnya kawan ya. Yang penting berwarna. Tiap hari selama di TK 2 tahun ngono terus sing duwe. Ibunya tinggal menangis, menyesal. Ya, tapi gimana lagi? Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita yang dikaruniai oleh Allah badan tubuh fisik yang sehat ini, ayo dijaga agar tetap sehat, bisa ibadah dengan sebaik-baiknya, dan itu bagian dari syukur. Artinya bahwa mensyukuri nikmat Allah itu merawat pemberian Allah ini dengan benar, dengan cara yang baik. Makan yang dimakan, minum yang diminum harus halal, tidak ada yang haram sedikit pun, dan harus thayyib, tidak ada yang berbahaya bagi tubuh kita. Halalan thayyibah, itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Merawat nikmat ini agar tetap baik. Ini yang pertama. Cara mensyukuri nikmat Allah, kita rawat tubuh kita. Caranya, ya, Nabi sudah mengajarkan kepada kita bagaimana merawat tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua diajarkan Nabi. Sebelum ada skincare, sebelum ada apa mana itu, tempat-tempat merawat kecantikan dan seterusnya, Nabi sudah mengajarkan. Mulai dari merawat
tubuh kita dari ujung kaki. Coba sahabat mengatakan, amaronan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nahtafiya ahyanan. Nabi menyuruh kita agar kita jalan kaki ngebak, nyeker, gabuk ahyanan, kadang-kadang, ojo terus-terusan. Karena di padang pasir ya tetap butuh alas kaki. Nabi ngajari untuk hidup sehat itu mulai dari sikil diatur. Ngebak terus yo kabeh, pencel kabeh. Nah, sepatuan terus ya kurang sehat. Ada saatnya. Itu satu. Terus sampai ke atas tidak cukup nanti waktunya. Mulai dari sikil saya minta dijaga. Agar jantung kita tetap sehat, karena jantung ini adalah organ tubuh yang bergerak terus seumur hidup walaupun kita tidur. Itu jantung. Tidak ada alat pompa di muka bumi ini sampai hari ini yang kerja terus 80 tahun tanpa istirahat. Tidak ada. Pabrik berapa? Diesel etek pirang wulan. Tapi jantung kita ini 80 tahun, 90 tahun tanpa istirahat. Nabi kalau tidur menyuruh kita miring ke kanan supaya jantung yang ini posisinya di atas tidak tertekan apa-apa, jantung tetap sehat. Mbok maneh sing turune iku mengkurep, ngelumah, jengking, wis iku gak sehat itu. Ini Rasulullah ini paling atas ya, dari bawah kaki, tengah jantung, atas otak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kalau sholat, khususnya sholat sunnah, sujute sing yang lama kalau sujud. Selain itu memang Nabi yang mencontohkan, selain sunnah yang mengajarkan, dengan kita sujud, kepala kita ke bawah itu asupan oksigen, aliran oksigen ke arah otak itu lancar. Syaraf-syaraf otak itu bergerak cepat. Orang bilang gak gampang pikun. Otak kita itu perlu suplai oksigen kalau sujud yang lama. Tapi ojo sujud tok sing suwe ya. Ngateke ya suwe, rokok ya suwe, imbang. Ini jadi cara kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, salah satunya adalah dengan merawat. Tapi usaha kita untuk merawat kesehatan itu akan berakhir jika Allah berkehendak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Allah sudah berkehendak kita mati, sehat kaya apa, kuat kaya apa, dijogo pira wae ya tetap mati. Tapi ada ikhtiar untuk merawat nikmat. Yang kedua, ini kurang pirang menit. Oke, oleh sitok nih. Sing suwe biasa mangane. Ngaji ini dilu ane. Cara mensyukuri nikmat Allah yang kedua itu, kita harus mengakui di dalam hati, di dalam lisan, bahwa ini yang kita dapat ini semata-mata pemberian Allah, supaya kita tidak sombong kalau sukses.
supaya kita tidak putus asa kalau gagal. Jadi apapun yang kita dapatkan, besar, kecil, sedikit, banyak, enak, tidak enak, itu dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah membandingkan Sulaiman alaihissalam dengan Qarun. Itu satu mengakui nikmat Allah, yang satu tidak. Nabi Sulaiman itu dikasih oleh Allah banyak harta, dikasih harta banyak, dikasih ilmu luas, dikasih jabatan tinggi, ya, ilmunya luas, bisa bicara dengan manusia, dengan jin, dengan binatang. Sekarang nggak ada. Jabatannya tinggi karena dia raja, nabi sekaligus raja, dan dia menjadi raja, menjadi presiden, menjadi kepala negara bukan karena kampanye. Dia langsung dikasih bapaknya, Nabi Daud, melanjutkan kepemimpinan bapaknya. Dan dia dikasih oleh Allah harta yang banyak. Sugih Nabi Sulaiman itu. Bagaimana ndak sugih? Wong bojone pira? Pinten? 1000 kan ya? 1000. Nah ngrawati wong 1000 lho gak sugih ta? Ya mesti sugih. Iku sik bojone durung anake. Ilmu yang luas, jabatan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, itu Nabi Sulaiman apa dia bilang? Hadza min fadli Rabbi. Kabeh iki peparinge Allah. Itu tok. Semua itu diakui ini pemberian Allah. Orang yang begitu tidak akan macam-macam. Harta yang banyak ono wayahe entek. Jabatan yang tinggi ono periodene, mari ngono gak. Ilmu yang luas, uang iku ono laline. Semua ada batasnya. Untuk apa sombong? Hadza min fadli Rabbi. Dan karena Nabi Sulaiman itu termasuk orang yang bersyukur, orang yang syukur itu nikmatnya dilanggengkan oleh Allah. Bahkan Nabi Sulaiman itu wis sedo lho, wis mati lho, isek ngadeg gagah tekenan. Masih berkuasa, orang masih tunduk padahal sudah meninggal. Nikmatnya itu melimpah, awet. Orang bersyukur itu sugih awet, pintere awet, pengaruhnya di masyarakat awet. Sudah mati pun jariyahnya masih banyak karena dia bersyukur. Nah, sebaliknya di luar sana selain Sulaiman itu ada Qarun, tokoh kebalikan dari Qarun. Qarun itu kaya, bahkan masih keluarga dekatnya Sulaiman. Al-Quran detail, kekayaannya banyak, disimpan di gudang, jumlah gudangnya banyak, makanya kuncinya juga banyak. Saking banyaknya kunci, digotong wong kuat-kuat itu ndak sanggup, saking sugih. Itu Qarun. Dan Qarun itu punya kebiasaan kalau sore itu keliling kampung. Semua pakaian kebesarannya dipakai, hartanya krompiong-krompiong dipakai, terus budak-budaknya itu berbaris. Dia memamerkan kekayaannya kepada orang sampai wong iku nek ketok ana wong sugih dan pamer iku nek apa? Ada orang yang nyeletuk, la tafrah Qarun, ojo sombong kon, innallaha la yuhibbul
farihin. Allah iku gak seneng nanggone farihin. Nyuwun sewu ono farihin dan gini. Misal cak farihin. Farihin itu supaya tidak salah paham, di Al-Quran ada dua makna. Ada farihin di ayat ini artinya sombong. Sombong dengan kekayaannya. Orang ini kafir, orang ini dilaknat oleh Allah. Itu farihin. Tapi ada kedua, farihin itu ahli surga. Nah, mudah-mudahan cak farihin di sini nomor loro iki. Yastabshiruna bi nikmatin minallahi. Ayat berikutnya farihina bima atahumullah. Orang-orang yang pahalanya banyak waktu di dunia itu ketika meninggal dunia di kuburan mendapat nikmat dari Allah sampai dia itu minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang yang belum mati bahwa saya di sini bahagia. Nah, itu farihin. Bahagia ahli surga. Nah, ketika dipuji-puji oleh orang kampung itu, ojo sombong kon. Allah gak seneng wong sing sombong. Jawabnya Qarun, kata Al-Quran, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, aku iso duwe donya sakmene kae iki mergo aku duwe ilmu carane golek. Mergo aku pinter nyambut gawe. Itu Qarun. Kalau Sulaiman tadi, hadza min fadli rabbi, iki kabeh peparinge Allah. Kalau Qarun, iki mergo aku pinter. Ndak mau ngakui bahwa itu pemberian Allah. Ini kufur. Sulaiman syukur, Qarun kufur. Nah, kalau Sulaiman itu walaupun sudah meninggal dunia, hartanya masih berkah. Beda Qarun, orangnya masih hidup meger-meger. Qarun itu di tempat itu dengan seluruh hartanya, buminya dibuka, Qarun dilebokno, dunyane dilebokno, bumi ditutup lagi, selesai, ngono tok. Kufur. Monggo apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita syukur. Hari ini Mas Faris sekeluarga bersyukur, dan salah satu bentuk syukurnya menghadirkan kita dalam majelis ilmu di tempat yang mulia, kemudian nanti beliau berbagi rezeki kepada kita semuanya. Mudah-mudahan niat baik beliau sekeluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Cukup, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong.